nanti di sini siswa bisa melakukan cek kelulusannya. Contoh seperti ini ya. Ini contoh, kemudian kita cari. Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mas Oger. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan satu lagi aplikasi bagaimana caranya membuat pengumuman kelulusan online. Nah, jadi ya, kalau untuk yang SMA atau SMK mungkin sebentar lagi akan ada pengumuman kelulusannya. Nah, pastikan teman-teman menyimak ya. Nah, aplikasi ini juga bisa diterapkan untuk SD dan SMP. Nah, jadi aplikasi ini sudah sangat fleksibel dan teman-teman tidak perlu menyewa server yang mahal karena kita akan menggunakan Google Drive sebagai servernya ya teman-teman, ataupun sebagai database-nya. Nah, aplikasi ini menggunakan AppScript. Nah, jadi pastinya sudah sangat fleksibel dan aplikasinya juga responsif. Langsung saja kita ke laptop. Nah, ini tampilan awalnya, tampilan depannya ya teman-teman. Nanti di sini siswa bisa melakukan cek kelulusannya. Contoh seperti ini ya. Ini contoh, kemudian kita cari. Nah, maka nanti di sini bisa terlihat kelulusannya. Ini juga ada papan informasi ya, tapi karena ini belum kita isi, jadinya papan informasinya belum ada apa-apa isinya. Oke teman-teman, kita bisa kembali. Nah, di bagian pojok kanan atas itu ada admin ya, ada seperti roda gigi ya. Di sini kalau kita klik kita akan login ke admin. Nah, teman-teman nanti bisa masuk ke admin. Oke ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan data siswa ya. Ini ada tab data siswa ya. Nah, ini karena kebetulan baru satu siswa yang saya tambahkan ya. Kita bisa menggunakan import CSV seperti ini ya teman-teman. Nanti kita masukkan aja CSV-nya di sini. Nah, untuk apa namanya, kalau NISN itu kan misalnya ada 00 di depannya. Nah, pastikan kalau untuk NISN yang awalnya 00 beri tanda petik ya teman-teman, 00 misalnya 2 seperti ini ya teman-teman. Supaya apa? Nanti supaya biar bisa nolnya itu tidak hilang ya teman-teman. Karena kalau kita tidak tambahkan tanda petik nanti nolnya itu otomatis hilang ya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Kita bisa juga nanti menambahkan secara manual di sini. Nah, kalau kita tambahkan satu-satu misalnya, ini saya kasih tanda petik 002 ya. Saya namanya Andi ya. Kemudian kelas misalnya 12 misalnya. 12 ya. Kemudian jurusannya IPS misalnya. Ini kalau kita tambah manual ya. Oke, agama Islam misalnya. Statusnya lulus, kita tambahkan data. Nah, maka nanti otomatis akan tambahkan nih data untuk Andi ya teman-teman. Oke, selanjutnya di papan pengumuman, di tab papan pengumuman ini ya, kita bisa membuatkan pengumuman ya. Nah, pengumuman ini kita bisa tag nama, NISN dan kelasnya nanti kalau kita tambahkan. Misalnya pengambilan SKL misalnya. Nah, nanti kita bisa tambahkan nih halo. Nah, kita tag namanya ya kan, nama, kelas dan jurusannya bisa kita tag ya. Kalau kita pasang di sini ya, maka nanti akan muncul semua nih nama, kelas dan jurusan. Informasi ini kita tunjukkan ke siapa? Kalau untuk umum itu berarti nanti semuanya bisa melihat informasinya. Tapi jika khusus ya, kita bisa memilih siswa mana yang akan mendapatkan informasi ini. Nah, ya kan. Kalau kita tandai maka nanti salah satu, maka nanti informasinya akan muncul di salah satunya ya teman-teman. Ini misalnya contoh ya untuk Andi saja gitu ya, untuk Jia tidak, kita kirim konfirmasi. Oke, sudah ya. Nah, ini hanya untuk satu siswa terpilih saja. Nah, pengaturan portal, nah di sini kita bisa atur nama sekolah ya, kemudian logo sekolah itu bisa menggunakan link dan juga bisa menggunakan upload ya teman-teman. Nanti silahkan pilih yang mana ya. Nah, tanggal kelulusan ini kita tentukan dulu ya, misalnya hari ini ya teman-teman, hari ini ya kan. Kemudian kita pilih untuk pesannya seperti ini, kalau tidak lulus seperti ini, kita simpan. Nah, kita akan melihat hasilnya ya teman-teman ya. Kita tunggu dulu. Oke, berhasil diaktifkan. Nah,
Kalau sudah, kita tinggal keluar dan cari misalnya 002 tadi ya. Kalau kita lihat sebentar, ini coba kita refresh dulu ya teman-teman. Kita refresh dulu portalnya, kita masukkan 002. Nah, maka nanti keterangannya seperti ini. Pengambilan SKL. Nah, halo Andi, NSN, kelas dan jurusannya. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk yang 001 serta didik 001, maka papan informasinya kosong karena tadi tidak kita centang ya, tidak kita pilih. Nah, kalau kita edit di sini misalnya, kita masuk lagi ke admin. Di bagian portal ini pengaturan, misalnya kita di bagian pengumuman ya. Ini ya. Kita hapus misalnya. Atau kita buat informasi baru aja, kita tambahkan informasi di sini. Misalnya perpisahan misalnya. Perpisahan ya kan. Kita copy di sini ya. Kita copy aja ya. Oke, nah ini untuk semua siswa kita kirim ya. Kita akan membuat informasi untuk semua siswa. Maka nanti tersimpan ya. Berarti ini yang atas ini untuk umum, yang ini khusus. Nah, kalau kita masuk Andi dengan Jia tadi ya. Kalau kita keluar, kita refresh dulu ya teman-teman. Kita refresh dulu. Oke, misalnya tadi 002 ya, punya si Andi. Nah, maka nanti ada dua informasinya karena Andi tadi informasi umum dengan informasi khusus. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana cara mendapatkan aplikasinya? Oke, ini cara selanjutnya. Kita akan melakukan demo bagaimana cara menginstal aplikasinya. Caranya seperti ini. Oke ya teman-teman, nanti teman-teman akan mendapatkan link spreadsheet seperti ini ya, tulisannya sistem klien ya. Ini sebenarnya bukan sistem sih, sebenarnya sistem, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, ini ada typo ya teman-teman. Nah, ini dari email saya, ownernya ya, ini masdiono98oget@gmail.com. pastikan dari sini ya teman-teman ya. Besarnya 16 KB. Nah, jadi nanti teman-teman klik aja, kemudian make a copy ya, teman-teman salin ya, silahkan disalin, tunggu dulu sampai proses salinnya selesai. Ini masih proses salin ya, kita tunggu beberapa saat. Ini lumayan besar ya, ukuran filenya 16 KB gitu ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai. So file location ini sudah ada ya teman-teman. Nanti teman-teman buat folder baru ya, misalnya pengumuman kelulusan ya, ataupun apalah, pengumuman kelulusan 2026 misalnya, atau teman-teman buat aja sih namanya sebebas mungkin ya. Nah, ini kita tarik ya teman-teman, tadi kan copy ya, ini ya kita masukkan di PKL 2026. Oke, kita tunggu beberapa saat, dia akan melakukan konfirmasi ya. Nah, ini kita klik move ya teman-teman, kita klik move. Oke, sudah ya, kita buka foldernya dan kita sudah mendapatkan ya. Jadi sekarang ownernya sudah berubah menjadi me atau menjadi kita. Tadi kan ini ownernya masih atas nama email yang lain gitu ya. Nah, ini kita langsung buka aja ya teman-teman, spreadsheetnya. Kita klik 2 kali, nanti akan terbuka jendela spreadsheetnya seperti ini. Nah teman-teman, ini di bagian setting ya, di bagian spreadsheet setting ini ya teman-teman. Nanti di sini akan ada yang namanya email lisensi dan juga admin user ya teman-teman. Nanti silakan teman-teman login menggunakan admin user ini ya teman-teman ya. Nah, oke, seperti itu ya teman-teman, admin user yang ada di sini. Nah, kalau sudah terbuka semuanya, teman-teman klik aja yang extension seperti ini ya, kemudian pilih app script. Oke, jika sudah terbuka semuanya seperti ini ya teman-teman, langsung saja ya, nanti pilih deploy ya. Klik yang bagian atas ini, deployment ya, klik new deployment. Oke, kemudian pilih deskripsinya, saya biasanya versi 1 ya. Ini masuk ke akun teman-teman, ini pilih anyone ataupun siapapun ya, siapa saja, kemudian klik deploy. Nah, seperti itu, kita tunggu beberapa saat. Oke, kita klik izinkan ya, authorization access ya.
Nah, jika kita diminta muncul seperti ini, kita select all ya, kita pilih semua untuk akses editnya ke spreadsheet dan juga connect external service-nya. Kita continue ya. Maka nanti kita akan mendapatkan link aplikasi kita. Ini masih proses ya. Nah, ini adalah link aplikasinya. Kita klik aja ya. Oke ya teman-teman, ini sudah berhasil ya. Kita tinggal menggunakan aplikasinya. Oke, segitu aja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.